Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat ngalim yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada hari 17 Ramadan. Semoga puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang istimewa. Kenapa? Karena kita memperingati hari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita juga pernah mendengar bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Apakah 17 Ramadan sama dengan malam Lailatul Qadar? Dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jadi Al-Quran memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh Al-Qurannya. Itulah malam Lailatul Qadar yang dikenal dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 83,4 tahun kita beribadah nilainya. Lalu pada hari ini adalah pertama kali diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi hari ini kenapa disebut dengan berkah, agung, dan suci? Karena turunnya kalamullah, firman Allah. Oleh karena itu kita sangat beruntung hari ini bisa menikmati mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam pertama kali yang turun itu bukan ayat tentang perintah berpuasa, bukan perintah sholat, bukan perintah untuk zakat, tapi adalah tentang Iqra, membaca. Iqra sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi membaca memiliki arti yang penting, merupakan hal yang utama yang harus kita kuasai. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui syarat syah dan rukun, baik itu sholat, puasa, zakat, dan perintah-perintah Allah yang lain. Nabi Muhammad dikenal sebagai pencerah. Kenapa dikatakan sebagai pencerah? Dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Dikarenakan perintah membaca membuat orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang tidak tahu menjadi tahu dengan membaca. Dan perintah membaca ini tidak hanya sekedar membaca kalamullah Al-Quran, tapi juga membaca daripada semua ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Baik itu tentang gejala-gejala alam, baik itu tentang karakter manusia, budaya, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Dan kita kenal sekarang tentang literasi. Apa itu literasi? Literasi itu sama dengan melek. Artinya melek apa? Apakah literasi membaca? Artinya melek membaca. Literasi ekonomi berarti melek ekonomi. Literasi sains berarti melek tentang sains. Jadi membaca itu sangat penting. Kenapa? Karena akan mempengaruhi daya pengetahuan dan juga perkembangan suatu bangsa. Jika suatu bangsa itu, contohnya bangsa Indonesia, semua generasi mudanya suka membaca, Iqra, maka akan terlihat bahwa akan bisa maju. Karena membaca adalah faktor utama untuk peningkatan kualitas. Dan literasi ini merupakan sangat penting. Membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi juga kita melakukan penelitian, melakukan riset dengan baik, atau melakukan perenungan. Jadi kita bersyukur hari ini adalah hari nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung atau tidak langsung penuh seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur?
Ada alasan hikmahnya. Yang pertama adalah untuk mudah dihafal, dipahami, dan dipelajari serta direnungkan maknanya, dan terakhir bisa diamalkan. Yang kedua adalah sesuai dengan peristiwa, kejadian, dan kebutuhan daripada pemberlakuan syariat. Karena manusia itu punya daya akal yang pas, yang tidak bisa langsung semuanya masuk, butuh proses, butuh istirahat jiwa dan raganya juga. Dan semua syariat itu butuh waktu selama 23 tahun Nabi menerima, bukan waktu yang sebentar. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya kita kenal ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Dan itu dibedakan dari hijrahnya Nabi. Jadi kalau sebelum Nabi hijrah disebut ayat Makkiyah, setelah Nabi hijrah disebut ayat atau surah Madaniyah. Apakah ada perbedaan surah Madaniyah dan Makkiyah? Secara umum memang ada perbedaan, tapi tidak persis sama. Contohnya kalau surah yang bersifat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang, kemudian dia bersifat ibadah, atau biasa disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek, kemudian juga biasanya bersifat tauhid dan banyak kisah-kisah. Jadi memang karakternya secara umum berbeda. Jadi kita di sini sangat bersyukur selama 23 tahun Nabi menerima wahyu, sangat penuh dengan cercaan, baik daripada yang menentangnya, bahkan Nabi ingin dibunuh. Jadi hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah yang ketiga, meneguhkan hati Rasulullah saat berdakwah. Bagaimana ketika orang tidak memperhatikannya, bahkan melakukan ancaman fisik kepada beliau. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat, dan kita mendapatkan syafaatnya. Yang keempat, fungsi dari Al-Quran turun adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ingat, bukan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, tapi bagi manusia. Kenapa? Karena Al-Quran diberikan keberkahan untuk seluruh alam semesta. Contohnya seperti kita ketahui bahwa Profesor Baharudin Yusuf Habibie almarhum pernah bercerita bahwa dia punya teman yang hebat, yaitu orang Yahudi, dan dia tanya dan dia kaget ketika orang Yahudi tersebut setiap hari membaca Al-Quran. Sehingga Profesor Habibie mengatakan, kenapa Anda membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran saya memperoleh motivasi dan inspirasi. Jadi itulah keberkahan Al-Quran bagi seluruh alam. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim sebaiknya terus menjaga dan membaca Al-Quran. Kita bisa mencontoh seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, di mana dalam sehari dalam bulan Ramadan dapat menghatamkan 2 kali Al-Quran, sehingga dalam 1 bulan beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena itu kita mencoba dengan kemampuan kita, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Mungkin sehari bisa 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, 1 juz, 2 juz, secara seterusnya dengan istiqomah. Karena istiqomah akan mendatangkan keberkahan. Dan yang terakhir, bahwa sahabat ngalim yang saya hormati dan dicintai dan dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang dikirim secara mutawatir. Sebagai pedoman hidup, maka kita wajib untuk membaca Al-Quran, baik itu dengan maknanya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, dengan makharijul huruf yang benar. Karena orang yang membaca tanpa mengetahui arti berbeda pahalanya dengan yang mengetahui artinya. Baiklah sahabat ngalim yang berbahagia, semoga pada bulan Ramadan ini kita mendapat keberkahan dari Al-Quran, kita dapat membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah yang lain di muka bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.